Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah kembali kumpulkan kita semua di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan, rahmat beserta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita berkumpul di tempat ini, Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kembali kita bahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah salat. Karena salat ini adalah poin yang paling pertama kali nanti di akhirat yang ditanya oleh Allah. Sebab bila mana salat kita bermasalah, salat kita tidak baik, apalagi tidak salat, maka akan bermasalah seluruh daripada amalan-amalan kita yang lain. Tentu kita tidak mau ketika amalan yang kita lakukan di dunia ini tidak ada nilainya. Adik-adik mohon maaf sebelumnya, bisa kita tenang sebentar. Jadi ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting di dalam hidup kita. Dulu ada di daerah Timur Tengah, umurnya sekitar 17 tahun, meninggal dunia karena ada sesuatu yang menjanggal ketika meninggalnya ini. Maka hanya sekitar 2 atau 3 jam ada yang perlu diteliti kembali. Kalau polisi bilang mau diotopsi ya. Jadi kuburnya itu digali lagi sekitar 2 atau 3 jam lah setelah meninggal. Ketika dibongkar kuburnya, anak muda masih sekitar 17-an tahun. Ketika dibongkar, rambutnya udah uban semua, putih semua. Tadinya hitam normal. Kemudian mukanya ini penyok, tahu penyok? Macam kayak kuali tapi dipukul pakai batu. Penyok mukanya. Kemudian dari hidungnya itu keluar darah masih segar. Baru sekitaran 2 atau 3 jam. Matanya ini mau lepas dari 2 tempatnya ini. Jadi pas melihat kejadian itu, asal mulanya dibongkarnya kuburan ini anak muda mau mengetahui apa penyebab kematiannya. Tapi Allah menunjukkan sesuatu yang lain. Setelah diteliti, ternyata anak muda ini adalah termasuk golongan orang yang suka meninggalkan sholat. Bahkan tidak sholat sama sekali. Dianggap enteng, dianggap remeh, padahal dia sudah punya kewajiban. Sebab kita ini kan semua hamba Allah. Ketika batas usia kita sudah masuk usia baligh, maka segala sesuatu apapun perintah Allah bila kita tinggalkan dah ditulis dosa. Beda dengan adik-adik kita yang umur masih 7 tahun, 8 tahun. Walaupun orang tua kita wajib merintahkan dia sholat, seandainya dia tidak sholat tidak berdosa. Tapi kalau kita berdosa sudah. Nah, dosanya ini akan dicatat dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Di dalam Al-Quran, ketika ada orang-orang yang disiksa di dalam api neraka, ditanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ma salakakum fi saqar. Apa yang bikin kalian masuk neraka? Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin. Dia bilang, kami tidak termasuk orang yang suka salat. Maka inilah penyebab kenapa mereka dimasukkan neraka. Jawabannya, lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang yang suka mengerjakan ibadah salat. Maka kajian kita di sore hari ini, insyaallah kita ini termasuk orang-orang yang suka salat dan tidak meninggalkan ibadah salat minimal 5 waktu. Apalagi kalau perempuan. Adik-adik perempuan cukup jaga salat 5 waktu, biar tidak salat sunnah. Nabi SAW sampaikan, al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha. Kata Rasulullah SAW, seorang perempuan apabila dia salat 5 waktu, walaupun tidak pernah salat sunnah, salat duha tidak pernah, salat qabliyah ba'diyah tidak pernah, salat tarawih tidak pernah, salat tahajud tidak pernah, pokoknya cuman salat 5 waktu yang ia kerjakan. Seumur hidupnya cuman salat 5 waktu, tapi tidak pernah ditinggal. Wasamat syahraha. Kemudian poin yang kedua, perempuan tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan. Meskipun maaf berhalangan, nanti dia bayar, dia qada lagi. Misalkan dalam sebulan ada 10 hari dia tidak puasa, maka nanti setelah Ramadan dia sempurnakan qadanya, dibayarnya 10 hari. Kemudian yang berikutnya, wa ata'at zaujaha. Nanti kalian adik-adik perempuan yang sudah menikah taat sama suaminya selagi bukan perkara yang dilarang di dalam syariat. Apa aja yang diperintahkan dia taat sama suaminya. Kemudian apa lagi? Wa hafizat farjaha. Dia tidak selingkuh kalau sudah punya pasangan hidup yang halal, dia tidak selingkuh. Hati-hati dengan media sosial, hati-hati dengan alat komunikasi, hati-hati dengan perkara-perkara yang bisa menghubungkan dengan orang yang ia kenal dulu sebelum nikah. Setelah nikah tidak halal lagi, hanya satu orang yang halal untuknya. Maka kalau dia tidak selingkuh, 4 perkara ini bila dijaga, kata Rasulullah SAW, tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Paling gampang perempuan masuk surga. Dia dipersilahkan oleh Allah, silahkan engkau wahai perempuan masuk surga, lewat pintu mana kamu boleh, pilih aja sendiri, mau pintu mana boleh. Tapi laki-laki kita tidak bisa. Kalau kita mau masuk pintu orang yang suka sedekah, kita harus rajin sedekah. Kalau kita mau lewat masuk pintu orang yang suka berpuasa, babur rayyan disebutnya, maka kita harus rajin puasa sunnah. Tapi kalau perempuan, cukup dia jaga puasa Ramadan, salat 5 waktu, dia taat sama suaminya bila dia sudah berpasangan, kemudian dia tidak selingkuh, maka akan dipersilahkan oleh Allah, silahkan kamu pilih, mau lewat pintu mana boleh. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat perlu kita perhatikan. Maka seringkali saya sampaikan, kita belajar ilmu fikih ini, kalau kita sudah faham dan ngerti ilmu fikih, kita tahu salat kita itu sah apa tidaknya. Kita tahu wudu kita itu sah apa tidaknya karena kita ngaji ilmu fikih. Kita tahu puasa kita itu sah apa tidak karena ilmu fikih. Nanti ada lagi pembahasan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini dikasih pahala apa enggak? Diterima apa enggak kira-kira ibadah yang kita lakukan? Maka itu urusan ilmu tasawuf. Dan yang harus kita pelajari satu-satu. Fikihnya kita pelajari, tasawufnya kita pelajari, tauhidnya kita pelajari. Maka yang pertama diantaranya ilmu fikih. Supaya kita tahu nih, sembahyang kita yang setiap hari kita lakukan sah apa enggak? Apa yang perlu kita perhatikan? Satu diantaranya syarat sahnya. Maka di antara syarat sah salat itu ialah harus suci badannya, harus suci tempatnya, harus suci pakaiannya. Suci dari apa? Suci dari najis. Apa tuh najis? Misalkan tai cecak, darah, kemudian apa lagi? Bangkai binatang, kemudian apa lagi? Kotoran-kotoran. Badan kita harus bersih dari kotoran. Tapi bukan berarti kotoran itu misalkan lumpur itu tidak najis. Kotoran itu maksudnya kotoran BAB atau kotoran binatang dan sebagainya. Kemudian pakaian kita harus suci. Suci bukan berarti bersih. Ada suci tapi tidak bersih, kotor, baju udah dipakai seminggu tapi masih suci.
Jadi antara suci dengan bersih ini beda. Ada pakaiannya bersih betul, habis dicuci baru dijemur baru diangkat dari jemuran, cuman kena kotoran burung, bersih tapi najis. Jadi beda antara suci dan bersih itu, ya beda. Jadi kalau suci, suci dari najis. Kalau bersih, bisa jadi bersih dari kotoran. Maka pakaian yang kita pakai mau dibawa sholat itu harus suci dari najis. Kemudian tempatnya, misalkan sejadah yang mau kita pakai. Kalau kita mau pakai, ada kain ya. Misalkan ada kain. Ada situ. Nah, itu apa tuh? Nah, tak apa-apa itu. Kadang ada orang bingung, misalkan nih, ini kita anggaplah sejadah, kita mau sholat, kira-kira nih kalau di lantai kita tuh ada najis, ini kan sejadah nih mau kita sholat di atasnya, maka kalaupun ada, misalkan anggaplah tai cecak di situ, kita hampar sejadah di atasnya, boleh tidak kita sholat? Boleh, tapi bersyarat. Di bawah sejadah kita nih ada tai cecak. Boleh, syaratnya satu, tai cecaknya itu kering, tidak merembes. Tahu merembes? Misalkan kalau masih basah kita pegang, basahnya tuh lengket. Kalau itu najis, maka tidak sah. Tapi kalau misalkan ada tadi, nah nih, ini, nah tuh, nah, hampar sejadah di atasnya, kering, tidak apa-apa, walaupun kena tangan kita, tak masalah. Ya, karena tidak tersentuh langsung. Tidak tersentuh langsung. Tapi kalau merembes tadi, ya, maka najis. Cuman makruh hukumnya sholat di atas najis, bersejajaran di atas najis. Kalau ada tempat yang bersih, cari dulu. Maka kalau kita mau hampar sejadah, nah, pilih-pilih dulu. Jangan ada najisnya, yang kira tidak ada najis. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan, ya tidak jadi masalah, sholat aja di atasnya. Kemudian yang berikutnya, kalau ada sholat orang yang bawa sorban, nah ini bisa jadi sorban juga. Biasanya sorban itu letakkan di bahu gini, ya. Pas kita lagi sholat ada najis jatuh ke sini, tai cecak. Bagaimana sholat kita? Maka sholat kita bisa batal, bisa sah. Pertama, kalau seandainya ini tai cecak kita biarkan seukuran membaca subhanallah, tak jatuh tai cecak, kita biarkan aja begitu, tidak kita buang, batal sholat kita. Tapi kalau seandainya tai cecak jatuh ke sini, kemudian langsung kita geser, disingkirkan, langsung disingkirkan, jangan sempat terdiam seukuran membaca subhanallah. Itu ukuran tumakninah maknanya. Kalau langsung kita geser, maka tidak apa-apa. Jangan diangkat, kalau diangkat batal. Digeser aja, kalau diangkat batal. Apalagi tai cecak nyampe ini ke orangnya, habis itu baru dicium, tambah batal lagi itu tuh. Pokoknya tidak boleh disentuh. Atau gini, takbir tai cecak kurang ajar, tak langsung dijentik, batal. Tidak boleh nyentuh dan tidak boleh membawa. Geser aja, digeser. Kemudian tempat yang kita mau pakai untuk sholat itu yang dimaksud harus suci, bukan sebesar sejadah nih, enggak. Ini misalkan anggaplah kita sejadahnya, pegang ujungnya. Nah, ini kan begini, kan kita sholat yang kita pijak paling segini, sisi sana sisi sini enggak kena. Jadi yang suci itu yang terkena badan kita, kita turun sujud. Yang kena pakaian yang mana? Sini tidak apa-apa najis, sini tidak apa-apa najis. Jadi kalau ada tai cecak di sini, bisa aja kita ke sini, bisa aja ke sini atau ke sini, asal jangan nyentuh. Jadi yang penting pakaian badan kita tidak tersentuh najis tersebut, maka tidak jadi masalah. Ya, kadang-kadang kita kan bisa sembahyang di sini, ada camping juga, ada anak pramuka ada di sini. Kan biasa ketua orang camping tuh sembahyangnya di lapangan. Kadang-kadang macam-macam di situ, ada tai kucing, macam-macam di situ. Ya, najis. Nah, pas kebetulan kita udah sholat berjamaah pula, tengok ada tai kucing di situ. Jangan dibatalkan. Ya, asal kita bisa aja ngelak. Jangan sujud di atas tai kucing. Pas ini tai kucing, nah, itu batal. Ya, apalagi dia ragu-ragu. Itu tanah kata tai kucing.
Pas lagi sujud dekatkannya ke hidung. Woi, betul tai kucing. Batal, kena hidung batal. Taib. Nah, itu syarat sah salat. Kemudian apa lagi syarat sahnya salat? Syarat sahnya salat yang berikutnya suci dari hadas. Hadas itu tidak kelihatan tapi ada. Tahu tidak hadas? Orang punya hadas kecil, orang punya hadas besar. Nih, kalau kita tanya di antara kalian ini siapa yang masih punya wudu, siapa tidak punya wudu? Kalau ditunjuk, kalau siapa namanya? Iki. Coba, misalkan nih saya tanya, bisa tidak kau bedakan di antara kawan-kawan yang laki-laki ini siapa yang masih ada wudu, siapa yang tidak? Kira-kira aja, bisa tidak jawab? Tidak bisa. Yang tidak punya wudu berarti sudah berhadas, hadas kecil. Yang masih ada wudu berarti bersih dari hadas. Hadas itu ada tapi tidak kelihatan. Kalau mata kita memang tidak terlihat. Tapi ada orang-orang yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya, makanya hadas itu amrun i'tibariyun yaqumu 'alal badani haitsu yamna'u sihhatas shalah. Hadas itu ialah perkara yang ada tapi tidak bisa dilihat. Adanya di badan yang bisa mencegah sahnya salat kita. Kita hanya bisa mengetahui lewat sebab. Sebab orang berhadas kecil, satu di antaranya bersentuhan dengan lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya. Satu, sama-sama besar. Yang kedua, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Depan misalkan air kencing, belakang BAB. Atau bisa juga ya, yang belakang tuh mirip-mirip puting beliung. Ya, kentut maksudnya. Kalau misalkan keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang, berarti kita sudah dihukumkan berhadas. Hadasnya hadas kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak melaksanakan ibadah salat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian basuhlah kedua tangan sampai siku, usaplah sebagian kepala kalian, basuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Telinga mana? Telinga hukumnya sunnah. Maka sebelum kita sholat, kita cukupi dulu syarat sahnya sholat. Wudu dulu. Ada orang sholat tanpa wudu, gimana sholatnya? Sah apa enggak? Enggak sah. Makanya kalau kita enggak paham ilmu fikih, yang enggak ngerti kira kita wudu itu apa? Ternyata wudu itu syarat sahnya sholat. Dan bahkan berdosa, haram hukumnya siapa orang yang sholat sengaja tanpa wudu. Haram hukumnya, berdosa kita. Kenapa? Sebab at-tala'ubu bil ibadah, main-main dengan ibadah. Kita tahu kan sholat tanpa wudu itu tidak sah, tapi tetap aja kita lakukan. Berarti kita mempermainkan ibadah, makanya berdosa. Beda halnya misalnya siapa nih namanya? Adit misalkan mau sholat, sudah sholat asar belum? Nah, habis ini sholat asar misalkan, Jumat sembahyang tadi, berwudu kan? Wudu. Anggaplah misalkannya wudunya belum batal. Habis sholat Jumat wudu Adit belum batal. Ya. Pas habis pengajian ini langsung sembahyang. Di sini mana sembahyang biasanya? Di sini. Habis langsung sembahyangan di sini. Misalkan yang belum sholat langsung sholat. Setelah sholat Adit baru sadar, ternyata pas naik tangga tadi 3 kali kentut. Pas naik tangga tadi, cuman dia lupa. Karena dia lupa, sholatnya tadi bagaimana hukumnya? Sah apa enggak? Sholatnya tetap tidak sah, tapi Adit dapat pahala. Pahala sudah berniat untuk melakukan ibadah sholat. Maka sholat yang Adit kerjakan, yang wudunya sudah batal tadi, wajib diulang lagi. Tapi yang pertama tadi sudah dapat pahala sudah.
Bukan pahala sholat, tapi pahala ada niat untuk ibadah. Kan udah ada niat tadi melaksanakan ibadah sholat. Cuman karena syarat sahnya kurang, maka sholatnya tidak sah. Beda orang yang pertama. Ini siapa namanya? Habibi sembahyang. Misalkan aja, misalkan. Udah sholat asar. Sudah. Misalkan sholat maghrib. Sengaja. Udah batal wudunya, dia sholat maghrib. Tahu dia tidak wudu, tapi dia tetap laksanakan sholat maghrib. Maka jangankan dapat sah sholatnya, malah justru dia dapat dosa. Kenapa? Mempermainkan ibadah. Jelas-jelas ibadah yang ia lakukan tidak sah, tapi tetap dia lakukan. Beda dengan Adit tadi, dia melakukan karena lupa. Kalau seandainya dia sengaja, berdosa juga. Nah, kemudian itu syarat sahnya sholat. Sekarang kita masuk kepada ibadah sholat. Ibadah salat itu sunnah hukumnya dilakukan bin nasyat. Siapa yang mau maju untuk kita jadikan contoh? Tidak apa-apa. Kalau kawannya faham, insya Allah jadi amal jariah. Berdiri aja di sini ngadap ke sana. Mau si anu siapa nih tadi? Iki, maju sini Ki. Maju Ki. Tidak apa-apa. Ya kita berdua. Hadap sana. Agak munduran sini biar kelihatan. Nah, nampak semua? Pertama, sini sedikit. Nah, sunnah hukumnya ketika hendak melaksanakan ibadah sholat itu bin nasyat. Jangan letoy, semangat. Kalian pernah nengok orang baris berbaris pas kibra tuh? Tidak ada yang begini. Coba siap gerak, lemah, tidak ada. Makanya bin nasyat, semangat dulu, semangat. Istawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Kalau dia jadi imam, sunnah dia bilang begini, rapatkan, luruskan barisan, karena merapatkan dan meluruskan barisan sebahagian dari kesempurnaan sholat. Kayak macam orang baris juga, siap gerak, kan begitu. Lancang kanan, lancang kiri, tengok sebelah kanan, udah lurus, baru dia mulai jalan di tempat. Jadi disiapkan dulu barisannya. Nah kalau dia sholat sendiri bagaimana? Tidak perlu diluruskan, dia aja sendiri tegap. Misalkan sholat maghrib, ada minta mic satu? Tidak apa-apa ya. Nah. Tidak apa-apa ya, salah biasa. Kalau salah dosa takut, kenapa takut ya? Enggak. Coba niat sembahyang maghrib, usolli, tidak apa-apa. Nanti yang menertawakan kalau ditunjuk, kalau tidak tahu balas Ki. Nah, tidak apa-apa. Usolli fardal maghribi, sembahyang maghrib. Kalau sembahyang maghrib niatnya macam mana? Terserah kau lah. Usolli fardu maghrib. Rakaataini mustaq. Ya. Baca aja, baca enggak apa. Ya. Baca aja. Usolli fardu maghribi mustaqbilal qiblati. Iya. Ana alillahi ta'ala. Dah. Enggak apa-apa. Pegang aja dulu, Enggak usah takut. Kita kalau belajar, ya, belajar itu namanya juga kita belajar ya. Kalau belajar itu kalau udah bisa belajar namanya udah langsung jadi guru aja. Ya, belajar tuh salah ya biasa. Tapi nanti kalau kau sudah tamat, sudah lulus, nah tiba-tiba disuruh jadi imam, menikah misalkan. Kalau salah, ini malunya luar biasa. Kalau sini biasa aja, kan berdua kita. Tas dulu. Nah. Nih saya ajarkan niat sholat paling gampang. Kalau ini tidak bisa juga memang terlalu lah. Nih kita tulis dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ketika kita sholat fardu, 3 ini tidak boleh ditinggal. Usalli fardal maghribi misalkan. Kalau sholatnya sholat maghrib,
Untuk sholat sendiri niatnya macam ini sah. Jadi tidak perlu ditertawakan sebenarnya yang dia baca tadi. Sah kok niatnya. Ayo, yang menertawakan dari siapa? Nah, senang dia dapat pembelaan. Tapi memang betul lah. Ini disebut nih satu persatu. Ada spidolnya pula. Ini disebut qasdun. Ini disebut fardiyatun. Ini disebut ta'yinun. Qasad, fardiyah, ta'yin. Ada juga orang bilang qasad, ta'arud. Sama aja. Usalli, sahaja aku salat. Farda, fardu. Maghrib, maghrib. Sahaja aku salat fardu maghrib. Tinggal diganti. Kalau isya, ganti isya. Fardal isya'i. Atau misalkan apa lagi? Subhi. Apa lagi? Al-zuhri. Apa lagi? Al-asri. Gampang. Ini paling sedikit, tapi ini paling sikit. Ya, jadi mulai dari niat sholat. Kalau sholatnya sendiri, kalau 3 ini tertinggal, tidak sah niatnya, baru tidak sah. Ini disebut lafat. Yang kita ucapkan ini lafat. Niat itu dalam hati. Kalau udah dalam hati itu terserah. Kalian mau terjemahkan pakai bahasa apa aja boleh. Kalau bahasa Banjar misalnya, sengaja aku sembahyang maghrib, fardu maghrib. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib. Cukup dalam hati. Menyebutkan rakaat sunnah. Menyebutkan menghadap kiblat sunnah. Menyebutkan karena Allah Ta'ala sunnah. Jadi yang wajibnya ini, intinya jangan ditinggal. Ingat ya lah. Nih iki kalau niat sembahyang jangan ditinggal nih. Usalli fardal maghrib, usalli fardal isya. Kecuali kalau berjamaah. Kalau berjamaah tambah makmuman. Usalli fardal maghribi makmuman. Itu paling sedikit. Cuman jangan pula yang ini kita baca setiap hari. Kan kita belajar. Artinya apa? Kalau mentok-mentoknya, ini misalkan ada niatnya belum hafal, yang ini dulu dibaca. Nah untuk sempurnanya, usalli misalkan maghrib, usalli fardal maghribi, salasa raka'atin, mustaqbilal qiblati, adaan. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita sholat sendiri, makmumannya dibuang. Dah, ini niatnya. Hadap sana lagi. Ya. Sekarang angkat tangan untuk takbir. Saya yang baca, iki praktek angkat tangannya. Allahu Akbar. Dah. Kan kita mau tahu cara yang sunnahnya seperti apa, sempurnanya seperti apa. Jadi yang perlu adik-adik sekalian ketahui, tadi barusan yang dilakukan iki, ya, yang kami lakukan itu disebut dengan takbiratul ihram. Itu bukan ini, bukan ngangkatnya, ucapan Allahu Akbar. Ada orang sembahyang tiba-tiba sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala, Allahu Akbar. Begini aja disantai bawaannya. Asal jangan begini makruh. Karena ini tidak layak. Kita ini kan sholat tuh seolah-olah menghadap kepada Allah. Jangan begini, gini sombong. Ini orang sombong kalau begini nih. Sembahyang, nggak boleh begitu. Allahu Akbar. Begini aja di sembahyang, tidak masalah, sah-sah aja. Cuman tidak sempurna. Sempurnanya angkat kedua tangan sunnah berbarengan dengan takbir. Pas kita ucapkan Allah, tangan naik.
Sampai kemana kita angkat tangan? Sampai seukuran telapak tangan sejajar dengan bahu. Nih, telapak tangan sejajar dengan bahu. Kemudian jempolnya, kau ngadep sana aja, ngadep sana. Jempolnya ini lurusan dengan nih telinga bagian bawah. Sisa jari-jarinya yang lain sejajarkan, perkirakan aja dengan telinga bagian atas. Jadi jempol ke sini, sini ke sini. Cuman bukan begini, bukan dekat begini. Depan tidak masalah. Maksudnya muhadzah itu muqabil, berhadapan begini. Maju sedikit. Nah. Allah, ininya sejajar diperkirakan. Tidak usah diukur-ukur. Apalagi kalau sholat sambil membuat cermin, tes. Allah. Tidak perlu begitu. Ya, cukup perkirakan saja. Sudah seukuran tadi kita memperkirakan telapak tangan sejajar dengan pundak, jempolnya bagian telinga sini, ujung jarinya bagian telinga atas. Habis itu turunkan, Allahu Akbar. Letakkan tangannya. Di mana meletakkannya? Meletakkan tangan itu di atas pusat, di bawah dada. Di pusat dada, di atas pusat, di bawah dada, di pertengahan. Kemudian dianjurkan lagi, ini jari kita pegang pergelangan sebelah kiri. Nih, jari jempolnya di sini, dua jari, jari kelingking dan jari manis di sini, duanya begini. Ini isyarat ngunci. Nah, kalau kita pegang kuat, tidak lepas lagi. Karena kita sholat tuh begini. Kalian tahu enggak, yang di sebelah kiri bagian lambung kita, perut kita bagian sebelah kiri, disitulah letaknya hati. Jadi isyarat kita pegang begini mengisyaratkan supaya hati kita tuh tidak kemana-mana lalai. Waktu kita sholat tuh tenang dia. Ya. Bahkan ada sebagian riwayat yang menyebutkan miring sikit. Miring sikit. Ya, kalau ada yang miring sikit tidak masalah, karena ada riwayat yang menyebutkan itu sunnah. Kalau tengah-tengah pun tidak jadi masalah. Asal tadi ini pegang, ini sunnahnya. Pegang erat di atas pusat, di bawah dada. Kemudian setelah itu kan sudah selesai tadi. Allahu Akbar. Setelah itu baca doa iftitah. Hafal dit doa iftitah? Wajjahtu wajhiya. Belum. Nanti saya kasih, kalau wajjahtu wajhiya tidak hafal, ada yang pendeknya. Ini siapa? Siapa namanya? Hah? Hendra. Hafal enggak doa iftitah? Wajjahtu wajhiya lillazi fatar. Baca situ aja. Nah, Iki biar sini aja Ki. Kita berdiri aja berdua. Sini maju sedikit. Wajjahtu wajhiya. Coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Langsung aja. Allahu Akbar kabira. Wajjahtu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Ada yang hafal lagi? Kamu hafal? Belum. Nih siapa nih? Nih, hafal enggak? Hafal. Coba. Allahu Akbar kabira. Dekatkan sedikit. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya.
Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sam. Coba kita sama-sama. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal Kalau ndak hafal itu ya, cuman usahakan hafal mumpung kita masih muda-muda ya. Kalau ndak hafal untuk sementara baca yang pendek. Oh, sangka mau kemana tadi? Sini aja. Kita berdua aja berdiri sini. Yalah. Ya. Jadi saya ada kawannya berdiri, berdua kita berdiri. Nah, kalau ndak hafal yang tadi, tapi saya berharap mudah-mudahan nih kita semua hafal nanti ya. Sementara ini supaya ndak ketinggalan sunnahnya, baca aja Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang ndak hafal nih? Subhanallah walhamdulillah. Ayo. Subhanallah walhamdulillah. Tak mungkin. Ayo baca dulu bismillah. Baca bismillah. Nih. Agak maju sikit. Sini aja. Subhanallah. Tuh lagi muka kacamata. Nih. Ya, belakang. Yang perempuan, ayo sebelah sini, dari baris sebelah sini loh. Ya kamu, ayo. Nih tengah sini. Satu lagi paling ujung sini. Tapi itu alternatif yang pendek ya. Sunnahnya tetap dapat, cuman tidak sempurna. Yang paling sempurna yang tadi barusan dibaca. Ini siapa namanya? Ahmad. Irfan juga. Sama kita. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu bacaan doa iftitah versi pendeknya. Tapi usahakan jangan itu terus yang kita baca. Kita mesti harus hafal yang panjang itu, yang sempurnanya. Dah, kita lanjut. Takbir sudah, doa iftitah sudah. Sunnah lagi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti kau jadi imam nih. Dah. Waladdallin. Diam sebentar. Habis itu baru amin. Amin ini ada 4 mengucapkannya. Ada amin, ada amin, ada amin, ada amin. Yang biasa dipakai itu amin sama amin. A-nya pendek. Jadi yang biasa di kita A panjang atau A pendek. Amin atau amin. Kalau amin sama amin, kalau amin dibawa sholat tidak sah. Apa maknanya amin? Amin itu istajib doa'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Kenapa? Bacaan Fatihah itu di akhir-akhirnya doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina
jalan yang mereka an'amta, telah engkau berikan nikmat terhadap mereka, ghairil maghdubi, bukan jalan yang dibenci, waladdallin, dan bukan jalan yang mereka sesat menjalaninya. Maka kita minta dikasih jalan yang lurus. Habis itu maka sunnah kita ucapkan amin. Setelah itu baca surah Qul huwallah aja. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba iki posisinya posisi sembahyang. Posisi sembahyang macam mana? Yang betul, tangannya, kakinya. Tangannya macam mana? Ini sih baris ini. Inilah. Ya, gitu. Gini. Ya. Dah. Iki siap peragakan, saya baca ya. Iki yang peragakan, nanti ruku, pokoknya semuanya saya bacaannya. Ya. Yang lain perhatikan, nanti kita sempurnakan lagi. Rukunya bagaimana? Sudah? Tadi sudah selesai baca Fatihah, sudah selesai baca surah. Sekarang ruku. Allahu Akbar. Iki tidak usah nengok sini ki. Fokus aja macam kayak sembahyang. Ulang lagi dari atas. Ya. Nah, masih jangan melihat ke sini. Allah, ruku. Allahu Akbar. Dah. Baik. Nah, jadi kan perlu kita perhatikan. Sunnah mengangkat tangan ketika ruku, ngangkat tangannya macam kayak ketika takbiratul ihram. Di mana posisinya? Nah, posisikan jempol sejajar dengan bagian telinga bawah, kemudian dia mengarah ke arah kiblat, sedikit melengkung. Allah, diperkirakan aja Allahu Akbar, ruku ya. Sekarang ruku, angkat Allahu Akbar. Dah. Ruku, tahan dulu ki. Ruku itu paling sedikit kedua telapak tangan ini sampai menyentuh dengkul. Dengkul. Nah, kedua telapaknya bukan jari. Kalau jari begini. Ini telapak tangannya seukuran mampu menyentuh walaupun tidak disentuhkan. Misalkan iki sembahyang ketika ruku lepas aja ki. Luruskan aja begitu. Tidak masalah, sah-sah aja, cuman tidak sempurna. Sah tidak rukunya begini? Diperkirakan telapak tangannya kalau dia taruh ke dengkul sampai, cukup. Tapi hanya ukuran sah, belum sempurnanya. Pertama telapak tangan letakkan di atas kedua dengkul. Kemudian antara kaki kanan kaki kiri seukuran satu jengkal, kurang, renggang sedikit lagi. Nah, seukuran satu jengkal. Lengan sebelah kanan dan sebelah kiri sedikit merenggang. Sedikit merenggang, jangan terlalu merenggang gini, kasihan kawan nih kena sini nanti. Nah, seukuran sedikit merenggang. Kemudian posisi antara punuk sama belakangnya kasahifatin wahidatin, seperti satu keping papan. Agak lurus, cuman sama perkiraan aja. Jadi diusahakan rasa-rasakan ini lurus. Ya, dan tidak boleh jangan begini. Ini contoh yang tidak betul ki. Contoh betul tuh tengok ke situ. Nah, tengok ke situ. Inilah ruku yang sempurna. Kedua telapak tangan nyentuh kedua dengkul, tulang belakang sama punuknya itu kasahifatin wahidatin, seperti satu keping papan. Kemudian kepalanya jangan menongak ke depan. Setelah itu baca dah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali hafal. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus. Subhana rabbiyal azim. Lagi. 3 kali. Setelah itu balik ke rukuk dulu. Setelah itu bangkit. Bangkit ini disebut dengan i'tidal. Sami Allah, ngangkat tangan sama ketika takbir. Posisi tangannya telapak sejajaran dengan pundaknya. Telapak tangan. Sami Allahu liman hamidah, turunkan.
Ada yang nurunkan tuh begini, habis turun begini lagi, tidak apa-apa. Cuman kalau kita menghayal bisa-bisa baca Fatihah lagi nih. Padahal habis ruku. Jadi kalau khawatir terjadi hal seperti itu, Sami Allahu liman hamidah, luruskan aja. Luruskan. Apa bacaannya? Rabbana. Banyak? Rabbana walakal hamdu. Ulang dari ruku. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Setelah itu sujud. Nanti perempuan ada bedanya, ruku, sujud, laki dan perempuan beda. Allah, enggak. Allah, dah belum. Kedua telapak tangan letakkan yang kira-kira sejajar dengan bahu. Nah, jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur. Kamu mau sujud di mana? Sini. Coba sujud di situ. Nah, telapak tangan sejajar dengan bahu. Kemudian sunnah hukumnya sentuhkan hidung. Hidung disentuhkan sunnah. Angkat dulu. Dah. Kemudian setelah itu berbalik ke sana lagi. Hadap sini sujudnya. Nah, tengok kakinya ya. Sujud. Direnggangkan seukuran 1 jengkal. Jari-jari telapak jari kaki nih harus nyentuh ke lantai. Jangan lepas begini. Kalau lepas begini tidak sah sujudnya. Yang kentut ya. Nah, tengok. Jadi harus nyentuh. Nah, telapak jari kakinya, kemudian direnggangkan seukuran 1 jengkal. Lengannya direnggangkan seukuran, kalau tidak berbaju kelihatan ketiak dari belakang. Ukurannya, sunnahnya. Kemudian setelah itu posisi perut dengan paha ini renggang seukuran, kalau misalkan binatang lewat, misalkan anggaplah kucing, nah ini bisa tembus lewat ke situ. Dah cukup. Itu sujud laki-laki. Beda dengan perempuan. Kita balik dulu. Pertama ngangkat tangan untuk perempuan, tengok. Untuk perempuan angkat tangannya, satu riwayat menyebutkan sama seperti laki, sampai ke pundak. Riwayat yang kedua menyebutkan cukup sampai dada aja, sikit aja. Ya, dah. Itu bedanya. Kemudian ketika berdiri. Posisi berdiri antara kaki kanan kaki kiri kurangi dari 1 jengkal. Kalau laki-laki 1 jengkal, kalau perempuan lebih rapat. Kemudian setelah itu ketika ruku, kalau laki-laki ininya direnggangkan, kalau perempuan dirapatkan. Cukup. Sujud. Sujudnya lagi. Sujud. Ada sana dulu. Sujud. Posisi telapak tangan sejajar dengan pundak sama, tapi lengannya dirapatkan. Nah, kemudian perut dengan paha ditempelkan. Waktu sujud nempel perut sama paha. Kemudian lutut atau dengkul, begitu juga dengan kedua telapak kaki dirapatkan kurang dari 1 jengkal. Dah. Itu bedanya antara salat laki-laki dan perempuan. Dah, diri. Jadi mulai dari ruku, sujud, duduk antara 2 sujud. Hadap sana, kakinya ke sini. Kakinya hadap ke sana. Ya. Dah, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud itu yang disunnahkan seperti duduk tahiyat awal. Itu tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat awal. Ini duduk yang disunnahkan ketika habis sujud pertama. Setelah sujud pertama, duduknya macam ini. Ya, ini yang disunnahkan. Tuh, duduknya macam itu. Enggak sampai situ. Nah, dah. Sujud kedua sama. Setelah itu, setelah sujud kedua, anggaplah rakaat pertama. Sujud kedua. Sujud kedua, mau berdiri di rakaat kedua, duduk dulu. Nah, duduk gitu dulu. Jangan gitu. Nah, gitu. Duduk dulu seperti itu disebut duduk istirahat. Hukumnya sunnah. Habis itu baru naik. Allahu Akbar. Dah selesai rakaat pertama. Dah, terima kasih Ki. Sini aja dulu. Sini aja.
Ya, biar nyaman. Dah. Masih ada kurang lebih 7 menit lagi. Kita persilahkan kalau ada yang bertanya. Itu baru sampai sujud kita. Nanti ada tahiyatnya, ada salam, masih panjang lagi. Karena waktu kita tidak terburu. Silahkan ada yang mau bertanya. Yang laki-laki dulu. Perwakilan satu orang laki-laki, silahkan. Tanya. Ada? Pakai mic. Di sini aja nih, sini aja. Sini. Mau berdiri boleh, mau duduk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dugi Enani Muksid dari kelas 12 IPS 2. Ingin bertanya Ustadz, kan tadi pas sujud kalau untuk laki-laki kakinya kan dijarakkan. Nah ada juga teman atau teman-teman yang laki-laki ada yang sholatnya kakinya pas sujud dirapatkan. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik kita yang sudah bertanya tentang jarak kaki. Jadi jarak kaki sebenarnya kalau jarak kaki ini tidak mempengaruhi masalah pembatalan. Pertama itu. Jadi mau jaraknya macam mana, mau rapat, mau renggang, tidak masalah. Cuman kalau ingin dapat pahala sunnah lebih, artinya cara yang kita lakukan ini disunnahkan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan apa? Salat itu seperti mana beliau salat. Qala Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti aku salat, kata Rasulullah. Maka Rasulullah memperlihatkan salatnya itu dengan para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in, akhirnya sampai ke kita. Begitulah salatnya Rasulullah SAW. Jadi dijarak antara kaki kanan dan kaki kiri seukuran 1 jengkal. Dan ini mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Seandainya ada yang mengatakan, oh sunnahnya kakinya direnggangkan lebih dari 1 jengkal, mungkin mazhab lain. Atau kakinya dirapatkan sunnah, mungkin mazhab lain. Tapi mazhab kita seukuran 1 jengkal. Seandainya dirapatkan, ya tidak jadi masalah. Salatnya tetap sah-sah aja ketika sujud, asal mencukupi syarat sahnya sujud. Kalau masalah rapat kakinya, sah tetap sujudnya, tidak masalah. Cuman tidak dapat sunnahnya. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Ada lagi mau bertanya perempuan? Silakan. Yang perempuan silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Mau pakai mic, kalau mic tidak sampai, situ aja tidak apa-apa. Hah? Agak maju depan sedikit biar kedengaran. Ya. Terserah mau ke sini kah atau di situ aja, depan sini, depan kipas ini boleh. Atau di situ aja, kalau suaranya nyaring, yang lain diam, bisa kedengaran. Yang perempuan jadi bertanya? Yang perempuan jadi bertanya? Perempuan dulu ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa? Surah pendek. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tentang masalah baca surah tadi ya. Kesunahan baca surah, mazhab kita ya, mazhab kita Imam Asy-Syafi'i menyebutkan sunnah baca surah itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Mau salat zuhur kah, mau salat isya kah, mau salat maghrib kah, sunnah baca surah itu rakaat pertama, rakaat kedua. Adapun di rakaat ketiga dan rakaat keempat, mazhab kita Imam Asy-Syafi'i tidak mensunnahkan baca surah. Wallahu alam kalau ada di mazhab lain ya. Kalau mazhab kita tidak disunnahkan. Jadi yang disunnahkan itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Bahkan makruh hukumnya kalau kita tidak baca surah. Rakaat pertama sama kedua tidak baca surah, makruh hukumnya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan misalkan di rakaat ketiga atau rakaat keempat sunnah baca surah-surah pendek, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Kalau mazhabnya bisa aja ada pendapat ulama yang lain. Yang sudah saya pelajari ya, sepengetahuan kami ya, hanya disunnahkan rakaat pertama dan rakaat kedua. Wallahu alam. Ada lagi? Satu lagi. Biar tiga. Nih satu lagi. Situ aja. Sebentar, maaf kawan-kawan semuanya, bisa kita simak dulu sebentar pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Sah ndak sholatnya kalau lagi berkeringatan habis main bola tapi wudunya ndak batal, tapi keringatnya bercucur kayak habis mandi ya. Sebenarnya untuk keringat itu, keringat kan hukumnya ndak najis ya, sah-sah aja, cuman kitanya aja yang ndak enak pas sembahyangnya tidak tenang, itu aja masalahnya. Untuk sah salatnya asal mencukupi syaratnya, rukunnya, wudunya masih ada, sah salatnya, tidak apa-apa. Walaupun berkeringat seperti apapun, pas kita lagi sembahyang di lapangan misalkan, terjemur, keluar keringat, tidak masalah, salatnya tetap sah karena air keringat tidak dihukumkan najis. Satu lagi, ayo. Nah, tuh satu lagi, silakan. Ya di situ aja enggak apa-apa. Kalau suaranya boleh enggak apa-apa. Insyaallah kalau saya mampu jawab saya jawab, kalau enggak mampu ya kita tinggal dulu. Silahkan. Sini aja biar anu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ya. saya kan sebagai wanita berhijab. Ya. Kalau misalnya saya tuh tidak tahu di rumah tuh ada tamu seorang pria, saya tuh biasa kan di rumah tak pakai hijab. Kalau saya keluar dari kamar dan tamu tuh tidak sengaja melihat saya tidak menggunakan hijab, hukumnya gimana? Dosa atau enggak? Ya. Dah itu tes lah. Cukup. Ya, semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan masalah aurat. Aurat perempuan itu ya. Aurat perempuan itu yang pertama di hadapan lelaki yang bukan mahram jami'u badaniha. Tanpa ada pengecualian, seluruh badannya sampai mata-matanya aja itu aurat. Itu pendapat yang pertama. Cuman ini khusus adik-adik perempuan dengarkan, dan yang laki-laki perlu tahu juga. Aurat perempuan itu seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya aurat. Pendapat yang pertama. Cuman karena kata para ulama di zaman sekarang ini banyaknya manusia perempuan-perempuan, khususnya di pasar-pasar di mana-mana tuh banyak perempuan, maka ada pendapat kedua yang menyebutkan boleh perempuan itu tenampak tapi hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Selain itu aurat. Berarti bila menampakkan selain wajah dan kedua telapak tangannya hukumnya
haram. Sekarang kalau tidak sengaja, yang nanya tadi misalkan di rumah biasa tidak pakai hijab kalau di rumah karena mahramnya, tidak masalah. Ya, kalau sama adiknya, sama bapaknya, sama abangnya, tidak apa-apa karena sama mahramnya. Namun tanpa diketahui ternyata di rumah ada tamu. Ya, di rumah ada tamu. Kalau misalkan pas keluar kamar, ada tamu, jangan langsung. Ya, langsung. Kalau langsung berarti sengaja sudah. Tapi kalau pas ada astagfirullahaladzim langsung masuk lagi, tidak apa-apa karena tidak disengaja. Tapi kalau ada tamu langsung aja, dari mana bang, mau kemana, cari siapa, langsung diajak ngobrol padahal tidak pakai hijab, dosa kita. Ya. Nah sekarang si tamunya bagaimana? Ini kita tamu laki-laki. Kalau melihat auratnya perempuan tanpa disengaja sekali tidak apa-apa. Balik yang kedua haram. Misalkan nih kita lagi bertamu, ya sudah pakai songkok begini bagus, pakai baju muslim, bersarung pula, bertamu ke rumah. Ya, pas kita lagi duduk, kita nih ke rumah kawan, ternyata ada adiknya di situ. Kita yang tidak sengaja juga mau jumpa kawan kita yang laki-laki juga. Pas nengok ke belakang, wih cantik juga tuh, berdosa nih, ya karena nengok sekali tanpa sengaja tidak apa-apa, langsung balik. Cuman kayaknya bagus juga tadi tuh, nengok lagi penasaran, berdosa. Jadi yang kedua itu udah berdosa. Kalau pas nengok astagfirullahaladzim langsung, itu tidak apa-apa. Tapi kalau balik lagi berdosa. Atau begini, kan katanya kalau nengok sekali tidak apa-apa, tak nengok sekali tidak berkedip lagi, sampai menetes air liur nih, pelongok nih. Nah itu dosa sudah. Berarti melihatnya sudah diiringi dengan syahwat. Jadi baliknya ke kita jalan nih, kalian balik ke rumah, ya banyak yang kita lihat di jalan tuh, yaitu tergantung kitanya. Bila bersyahwat nengok sengaja, berdosa kita. Dari sini ke rumah aja dah berapa dosa kita. Ya, mudah-mudahan mata-mata kita dijaga oleh Allah dari pandangan yang maksiat. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya, dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sebelum kita akhiri, kita kasih hadiah dulu buat siapa nih namanya? Siapa? Iki. Ya. Iki. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya ma'budullah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.